Ni hao. Oke, kalau saya bilang ni hao mah berarti Desniar jawabnya apa? Apa kabar? Apa kabar? Jadi jawabnya apa? Kalau kabarnya baik? Wo hen hao. Iya. Jawabnya wo hen hao. Kalau Oh, tidak hen baik? Wo Apa? bu shufu. Wo bu shufu. Oke, wo bu shufu. Atau juga kalau tidak baik, wo bu tai hao. Kalau bu shufu itu tidak enak badan ya. Oke, hao. Wo bu tai hao. Oke, wo tai hao. Oke, kita tunggu mereka 1 menit lagi ya. Oke, Kalila. Kalila ni hao. Kalila bisa buka mikrofonnya? Ni hao. Oke. Kalila wei. Oke, tahu nggak wei itu artinya apa? Wei itu artinya halo. Halo, tapi untuk halo untuk berbicara di telepon. Jadi kan biasanya kalau kita menelpon itu kita selalu bilang halo. Nah, di dalam bahasa Mandarin kita bilangnya itu pakainya wei. Jadi kalau kita telepon langsung bilang wei, halo. Nah, maksudnya itu halo. Nah, kayak gitu. Nah, selain di telepon juga pada saat orang yang tidak membuka kamera seperti ini, terus kita bilang halo halo. Nah, biasanya halo. Itu kita bilangnya wei. Nah, contohnya ke Una, wei. Nah, kayak gitu. Untuk meminta balasan dari mereka gitu. Nah. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kita mulai. Semuanya boleh buka kameranya. Oke, kita mulai dulu. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi kita pada malam hari ini, kita langsung mau review dulu yang kemarin. Oke, Oke, saya mulai dari Kak Angelin. Kak Angelin, Wei. Iya. Oke, Kak Angelin. Ya, maksudnya. Oke. Kak Angelin, kalau saya bahasa Mandarinnya apa? Wo. Oke, kalau guru? 老师. Kalau guru saya? 我的老师. Oke, saya adalah guru. 我是老师. Mereka bukan guru. 他不是老师. Mereka bukan guru. 他们不是老师. Oke, 非常好，感觉很棒，非常好，很溜脸，非常好。Oke, lanjut, Bang Kafrawi, Bang, Wei, Bang Kafrawi. Iya, halo. Oke, Bang. Kamu bahasa Mandarinnya apa? Kamu? Nih. Oke, nih, teh. Murid kemarin apa bahasa Mandarin? Murid itu apa? Waduh. Murid itu? Lupa lu sih. Sheng. Murid ya? Oke. Bukannya itu tuan ya? Itu Xian Sheng. Oh, Xian itu Sheng. baru tuan. Oh iya. Xian Sheng baru tuan. Sheng murid. Oke. Bang Kafrawi. Kalau mau tanya, apakah kamu adalah seorang murid bahasa Mandarinnya? Apakah kamu murid? Apakah? Ni shi学生吗？非常好。你是学生吗？你是学生吗？ Oke, kalau bilang, apakah kalian adalah pelajar atau murid? Nih kok nih pula? Ta. Betul. Niman. Oh ya, Iya. Niman. Niman.
你们学生啊，你们是学生吗？你们是学生吗？对，OK，你们是学生吗？好，不错。Oke, lanjut. Kak Elisa. Kak Elisa. Wei. 好，老师， Oke, Kak Elisa. Kalau nyonya kemarin apa sebenarnya? 小姐， Ah, Xiaoqie nona. Nyonya. 太 Tai tai. 太， Tai tai. Kalau mau bilang Nyonya Una, enggak tahu 老师， ada yang bisa Una bantu? tai tai. Una Una tai tai tai. tai te, una tai tai. Jadi unanya dulu baru tai tai. Oke, kalau bilang Nyonya Una adalah guru. Una tai tai. Bentar, itu buat Kailis dulu. Kailis. Nyonya Una adalah guru. 老师 kemarin saya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Oh, itu. Oke. 没有 Kirain 没 kamu 有 masuk. Oke, Kak Desniar aja kalau kita. Kak Desniar. Kalau bilang Nyonya Una adalah seorang guru. 老师 Una tai tai. 老师 Una Una tai tai atau Nyonya Una adalah guru. Nah, sebenarnya Nyonya Una Tai Tai nah, 老师 shi, jangan lupa shi-nya 是老师。 shi lao shi. Oke. 是老 Una 师 tai tai shi lao 是老 shi. 师 Oke, 非常好. Lanjut. Oke. Kalau tuan kemarin apa sebenarnya Kak Desniar? 主万 Yang 小姐tuan. 小象 Tian 先 Tian 生 Sheng. Oke, Tian Sheng. Kalau bilang Tuan Galih, 咖喱先生 oke. Kalau mau bilang, sorry. Kemarin kalau orang Indonesia gimana sebenarnya, Kak Desniar? Niren, Nah, ini rente. ini Oke. Oke, kalau bilang Tuan Galih adalah orang Indonesia. 小生咖喱Galih. 小生 Oke, ini ngomong aja. Gak usah ragu-ragu, langsung aja. Mau bilang Galih Xiaoqie, Tai Tai, Mikuansi. Lanjut aja, yang penting ngomong dulu. 咖喱小生 ini ran Oke. Oke, masih kurang. Oke. Lanjut ke Karani. Oke, kalau bilang Tuan Galih adalah orang Indonesia. Galih 先生是印尼人。 Oke, 非常好。对。Kalau bilang mereka bukan orang Indonesia. Karani? Taman. Apa? Sorry? Taman. Nah. Bukan tuh apa? Lupa lagi lah. Bushi. Bukan bushi. Bushi. Ingat SHI ketemu SH ketemu I bacanya shi. Bushi. Oke. Sekali lagi coba Kak Tani. Mereka bukan orang Indonesia? Taman. Bushi. Ini ren. Oke. Oke, terakhir coba Kak Bang Naufal. Wei. Oke, Bang Naufal mulai buka kameranya. Sinyalnya jelek di sini, Miss. Oh gitu. Oke, Bang Naufal. Bang Naufal, kalau dia bahasa Mandarinnya apa?
Dia bahasa Mandarinnya apa, Bang Gali? Bang Novel? Ta, ta, Ta. Oke, sama ta. Oke, Bang Gali. ta. Dia adalah teman saya. Gimana? Dia adalah teman saya. Tashi. Tashi Teman apa Lausnya? Saya lupa. apa? Teman pengyo. Pengyo. Dia adalah teman saya, gimana? Tashi pengyowu. Oke. Oke, ada yang bisa. Oke, masih kurang. Oke, Karin. 大学的朋友 Oke, masih kurang. Oh. Kak Bang Gali. Dia adalah teman saya. Saya loh, atau gimana? Hah? Oke, Bang Gali, ayo. Apa gimana kalimatnya? Dia adalah teman saya. Dia adalah Hah? Nih pengyau gitu nanti. Bukan nyipang ya. Tashe wo pengyo. Oke, Tashe kurang satu lagi. Wo pengyo. Wo Wo de Pengyo. Wo Oh, de iya. pengyo. Ta shi wo de pengyo. Oke, gitu ya. Punyaan ya. Wo de pengyo. Oke, karena teman itu milik saya ya. Ta shi wo de pengyo. Kita lanjut aja ke materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang kata kerja ya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Semuanya boleh buka mikrofonnya. Oke, sudah. Oke, kita mulai. Yang pertama itu membeli. Membeli itu bahasa Mandarinnya adalah mai. Oke, sekali lagi coba. Mai. Oke, main ada 3 ya. Mai, membeli ya. Oke. Nah, selanjutnya itu menjual. Nah, menjual dan membeli itu sama hanzenya ya. Oke, hanzenya sama. Ya, sorry. Pinyin ini sama tapi nadanya beda. Sama hanzenya juga agak berbeda ya. Di sini ada tambahan di atasnya. Oke, lihat di sini. Jadi itu bacanya itu jadinya kayak gini. Mai. Sama-sama coba. Mai. Kalau yang ini bacanya mai. Yang ini bacanya mai. Oke, artinya menjual. Oke, menjual. Oke, selanjutnya bertanya. Nah, bertanya itu nada 4 ya. Kita bacanya gini. Wen. Oke, sekali coba. Wen. Oke, wen artinya bertanya. Oke, selanjutnya makan. Nah, makan itu bahasa Mandarinnya chi. Oke, lihat ini ada ch. Ketika ch dia ketemu i, maka bacanya adalah i-nya dibaca e ya. Jadi bacanya kayak gini. Oke, artinya makan. Oke, makan ya. Selanjutnya minum. Minum itu bahasa Mandarinnya adalah he. Oke, sekali lagi. Oke, artinya minum. Oke. Lanjut, bangun. Nah, bangun ini terdiri dari 2 suku kata. Oke, terdiri dari 2 suku kata. Hanzenya terdiri dari 2. Oke. Oke, mulai dari sini ya. Ada ci sama chuang. Oke, ini chuang satu kata ya. Ini bisa dispos nih. Ya. Oke, ini terdiri dari 2 suku kata ya. Ada ci sama chuang. Oke. Nah, ci itu artinya bangkit, bangun. Nah, kalau chuang itu artinya kasur. Jadi ci chuang bangun dari kasur. Kasur. Nah, atau bangun
tidur ya. Oke. Jadi kita bisa bilang xi chuang, xi chuang. Xi chuang. Xi chuang artinya xi chuang artinya bangun tidur. Bangun tidur atau Oke. bangun dari kasur. Tuh, ya, betul. Bangun dari kasur ya. Oke, qi chuang artinya bangun tidur. Nah, selanjutnya itu ada xi zao, xi zao, Xi chao. Nah, Xi chao. xi zao Xi itu chao. xi zao itu artinya mandi. Oke, xi zao itu artinya mandi. Oke, xi zao juga itu terdiri dari dua suku kata. Kata. Nah, ada si sama zao, ada si sama zao. Nah, kalau si ini kita bisa artikan apa? Mencuci. Terus zao itu artinya adalah bak. Badan. Bukan badan, bak. Jadi diartikan itu mencuci bak. Mandi itu mencuci bak. Oke. Jadi mungkin karena dulu itu mandinya masih pakai ini ya, gayung gitu ya. Jadi mungkin habisin airnya gitu. Itu cuci bak. Jadi bilangnya pakainya si zao. Jadi bilangnya si zao. Xi chao. Nah, si zao itu artinya Mandi. Si zao mandi. Nah, oke. Nah, selanjutnya tuh tidur. Tidur itu terdiri dari dua suku kata juga. Nah, tapi ini tidak bisa dipisahkan ya. Nah, bukan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa hilangkan ciao. Oke. Bisa juga bisa hilangkan ciao-nya. Jadi sue itu bisa juga berarti tidur. Nah, tambahkan ciao jadi sama aja tidur ya. Jadi sue ciao itu artinya tidur ya. Jadi kita bisa bilang sue ciao atau juga tinggal bilang sue. Sue saja itu sudah berarti tidur ya. Sue ciao. Tidur. Oke. Coba kita baca sama-sama. Sue ciao. Sui chao. Oke, ini nada 4 ketemu nada 4, maka nada 4 yang pertama kita ubah menjadi nada 2. Jadi bacanya gini. Sui jiao. Sui chao. Oke, sui jiao. Sui chao. Oke, sui jiao itu artinya tidur. Oke. Selanjutnya itu ada jalan. Nah, jalan itu bahasa Mandarin lah zhou. Nah, zhou itu artinya jalan. Nah, oke, selanjutnya itu pergi. Nah, pergi bahasa Mandarin lah qi. Oke, bacanya gini. Ini u-nya itu u.2 ya. Bacanya u.2. Jadi bacanya u. Jadi bacanya kayak gini. Qi. Qi. Oke, sekarang coba. Qi. Oke, artinya pergi ya. Qi pergi ya. Oke, coba. Oke. Coba saya minta dari Kak Elisa. Kak Elisa baca dari Mai sampai Ci. Mai. Wan. Ci. Ya, aduh lupa. Ci. Ci. Chuan. Chuan. Ini turun saja ya. Ini karena ada 3 ketemu ada 2, ini turun saja, nggak usah ci chuan. Tapi bacanya ci chuan. Oke, sekali coba. Ci chuan. Selanjutnya ada 3 ketemu ada 3. Ini berubah jadi ada 2. Jadi bacanya si jiao. Si zao. Si jiao. Selanjutnya sama juga yang ini. Sui jiao. Sui jiao. Sui jiao. Nah, ini nada 4 ketemu nada 4, dia juga sama kayak nada 3 tadi, berubah menjadi nada 2. Jadi sui jiao. Sui jiao. Oke. Terus lanjut. Ini dibacanya T ya, Lao Xie ya? Enggak. Dibacanya D jadi zo. Gitu ya. D zo. Oke. Zo. Bukan zo tapi zo. Oke, T. Lanjut. Masih susah bedain gitu loh Lao Xie, kalau yang DZ, TZ kayak masih kedengeran sama. Jadi D ini bacanya D Z E. D Z zo. Jadi kalau ini bacanya kayak gini. Kalau yang itu ya.
Zo. So. Jadi zo, So. zo, So. zo, So. zo. Oke. So. So. Tapi kalau C itu bacanya TS, se, ya, se. Se. Nah, se. Se. Oke, T. Se. Oke. So. Jadi kalau contohnya itu so, So. so bau ya. Jadi bacanya ini, so, 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 bisa ya, so. Hao. So. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya satu orang lagi. Bengali. Iya, Lause. Oke, coba Bengali. My. My. Ya. My. Oke, my membeli. Masuk artinya. My tadi apa artinya? My. Membeli. Oke, selanjutnya. My. Yang ini. My. Oke, selanjutnya. One. One artinya bertanya. Nah, one ini juga hati-hati ya. One ini kalau dia berubah jadi nada 3, itu artinya mencium. Jadi kalau saya mau tanya, oh ya one nih, saya mau cium kamu. Cium kamu. Saya bisa ditampar ya, bukan dicium, ditampar. Oke. Jadi itu one. Kalau dia jadi one, oh ya one nih, itu artinya saya cium kamu. Nah, tapi ini harus nadanya harus ada 4 ya. Jadi one, oh ya one. Oke, lanjut Bang. Ci, bisa coba ci, nah, lanjut. Oke, lanjut. Ji chuang. 睡觉。 Oke, terus pergi. Ci. Oke, oke. Lanjut ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu tinggal. Nah, ini bacanya cu. Oke, sama-sama coba kita baca cu. Oke, cu artinya tinggal. Selanjutnya ada lai. Oke, sama-sama. Lai artinya datang. Oke, selanjutnya xuexi. Oke, xuexi artinya belajar. Oke, xuexi kalau xue saja itu bisa berarti belajar. Jadi kalau kita mau bilang xue itu juga boleh. Si ini artinya latihan. Xuexi jadi satu arti, belajar. Xuexi, si itu artinya latihan. Kalau si saja ya, si. Lanjut. Oke, selanjutnya bertemu. Nah, bertemu ini juga terdiri dari 2 suku kata, ada cian sama mian. Oke. Nah, kalau kita bisa artikan ini, cian ini bisa juga tanpa mian, tapi mian tidak bisa tanpa cian ya. Nah, kalau cian ini bisa berarti bertemu. Mian, tapi mian tidak bisa. Kalau mian itu tidak bisa bertemu. Dia bisa berarti di hadapan atau di depan gitu. Mian. Oke. Jadi cian, mian itu artinya bertemu. Boleh bisa Pak. Boleh kita hanya menggunakan cian saja itu juga boleh. Cian boleh ya. Jadi cian mian. Cian mian bertemu. Oke. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya itu ada melihat. Bahasa Mandarinnya adalah kan.
Oke, sama-sama kita baca. Kan. 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 Oke, kan artinya melihat. Nah, kan sendiri itu memiliki beberapa arti, tergantung dari penempatannya ya. Kan itu bisa berarti apa? Membaca. Membaca. Oke. Bisa juga artinya menonton. Nah, nonton film kan tianyin. Contohnya nonton film bilangnya kan tian. Kan tian. Kan tianyin. Kan itu menonton, tianyin film. Jadi kita bisa artikan juga melihat film gitu. Kan tianyin. Oke. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada, ada melakukan. Nah, melakukan atau juga bisa berarti mengerjakan ya. Oke, itu ada zuo. Oke, kita baca sama-sama. Zuo. Oke, zuo. Nah, zuo. Nah, oke, zuo itu memiliki beberapa arti ya. Jadi zuo itu bisa berarti apa? So, melakukan tadi sudah, selain melakukan itu juga bisa berarti mengerjakan. Mengerjakan. Oke. Nanti yang duduk baru kita bahas yang duduknya. So, itu ada 4 mengerjakan. Jadi kalau mengerjakan PR kita bisa bilang so, ye. So, ye. So, ye itu artinya tugas atau PR ya. So, ye. So, ye. Ini artinya mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas ya. Oke. Mengerjakan, ya mengerjakan tugas. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga duduk. Nah, duduk ini sama melakukan, pinnya sama, nadanya sama, tapi arti dan hanzanya berbeda ya. Berbeda. Nah, kalau hanzanya ini terdiri dari ada orang, ini radikal orang ya. Ini yang 2 ini itu bisa dibaca ren. Kalau yang ini itu nah hanzanya itu hanze tanah. Tanah. Jadi 2 orang yang duduk di tanah atau berdiri di tanah. Jadi bisa bilang zuo. Nah, duduk. Zuo. Duduk ya. Oke. Zuo itu duduk. Sekali coba. Zuo. Artinya duduk. Oke. Selanjutnya itu ada berdiri. Nah, bahasa Mandarinnya chan. Sama-sama kita baca siapa? Chan. Oke, artinya berdiri. Oke. Selanjutnya itu ada shuo. Oke, sekali lagi coba. Shuo. Oke, artinya berbicara. Berbicara. Oke. Selanjutnya itu ada membuka, bahasa Mandarinnya kai. Oke, sekali coba. Kai. Oke, lanjut. Nah, coba saya minta dari Kak Mega. Kak Mega, woi. Oke, Kak Mega coba baca yang ini. Oke, Oke, lanjut. Lai. Sushi. Mian. Oke, bukan cianmian. Ingat kalau ada i, a, terus dia ketemu n seperti ini. Nah, itu 2 huruf vokal ini ketika dia ketemu n, maka bacanya bukan ian tapi ian. Cian. Nah, jadi a-nya berubah cianmian. Bukan cianmian tapi cianmian. Jadi cianmian. Oke, Cianmian. Lanjut. Kan. Tidak hanya kan. Oke, terus. Kan. Cho. San. Nah, bukan san. Chan. Chan. Oke, terus. Chan. Suo. Suo. Oke. Suo.
Kai. Fei Zhenghao. Oke, lanjut Kak Rani. Rani coba baca. Ya, 老师。Zu. Oke, bukan zu, tapi cu. Zu. Lai. Lai. Xue xi. Qian mian. Deh, lanjut. Kan. Bukan kan, ada 4. Kan. Nah, terus Chuo. Chan. Chan, deh. Shuo. Deh. Kai. Oke, Fei Zhenghao. Oke, coba saya minta dari Kak Ryui. Kak Ryui. Coba dibaca. Chu Lai Chu. Xue Chu 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 Lai Xue Xi Qian Mian. Mian ada 4. Sorry, ada 2 ini ya, bacanya Qian Mian. Terus Han. Chuo. bukan zo, ada 4. Chuo. Shan. Chuo. Kai. Oke, Fei Zhenghao. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada mau atau bisa juga harus ya. Jadi bahasa Mandarinnya itu adalah yao. Oke, kita baca sama-sama. Yao. Artinya oke, yao artinya mau. Nah, yao juga bisa berarti harus ya. Yao bisa berarti mau atau harus. Yao. Oke. Selanjutnya itu ada shuaya. Oke, shuaya itu terdiri dari 2 suku kata. Oke. Jadi shua itu artinya menyikat. Ya itu artinya gigi. Dari kata ya. Nah, ya itu artinya gigi. Nah, jadi kalau kita mau bilang kalau kita balik jadinya ya shua. Ya, Gigi disikat. Bukan gigi disikat, tapi jadi apa? Sikat giginya, sikat gigi. Bendanya, kata bendanya. Nah, swaya. Ya, swaya. Jadi swaya berarti menyikat gigi. Maksudnya kita sedang menyikat gigi, kayak kata kerjanya. Swaya. Tapi kalau ya, swaya itu sikatnya, sikat giginya gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya itu ada mencuci muka. Mencuci muka itu bahasa Mandarinnya silian. Oke, silian artinya mencuci muka. Nah, seperti kalau saya bilang tadi, kalau si tadi apa? Ayo. Mencuci. Nah, lian itu baru muka. Jadi si lian mencuci muka. Oke, selanjutnya yo itu artinya mempunyai. Oke, selanjutnya terakhir kuan. Oke, sama-sama. Kuan. Oke, Fei Zhenghao. Oke, saya minta bantu dari Kak Bang Noval. Bang Noval. Oke, coba dibaca ini. Yao. Nada 4. Yao. Oke, terus. Shuaya. Terus. Silian. Guan. Apa?
有 有 terus 管 关 关 Oke, 非常好. Oke, lanjut Kak Una. Kak Una. Wei, Kak Una. 喂，老师， Oke, Kak Una coba baca yang ini. 要 Ada 4. Yao. 要 刷牙 Shua ya. Ada 1. 刷牙， Terus 洗脸 有 要 问 关 问 Oke, lanjut Khalila. Khalila. Hello, Sir. Oke, coba. Yao, Ada 4. Yao. Yao, Terus 刷牙 洗脸 有 关 关 关 Oke, 非常好. Hao. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut masuk ke grammarnya. Oke. Oke, di sini ada grammar penggunaan kalau dari bilang itu SPOK ya. Nah, subjek, predikat, sama objek. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sama juga. Jadi ada susunan kalimat ya. Oke, jadi ada subjek, kata kerja, sama objek. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah sebagai pelaku ya. Subjek adalah pelaku. Kata kerja. Terus objek, selanjutnya objek itu adalah sasaran ya, atau yang dikenai pekerjaan ya. Jadi yang ini pelaku, ini kata kerja yang melakukan ya, melakukan apa? Terus sasarannya itu adalah objek. Jadi kata kerja ini berdampak pada apa? Pada objeknya ya. Jadi contohnya, tamen itu artinya mereka. Shi artinya makan. Rou daging. Jadi tamen mereka pelaku. Shi melakukan atau memakan. Rou. Nah, rou itu daging. Jadi sasarannya adalah daging. Jadi ini yang melakukan pekerjaan, ini yang dikenai pekerjaan. Jadi tamen mereka makan daging. Contoh yang paling sederhana. Saya memukul Naufal. Saya sebagai pelaku atau subjek, memukul adalah kata kerjanya, sedangkan Naufal adalah sasaran saya. Nah, bilangnya kalau memukul itu ta. Jadi wo ta Naufal. Oke. Nah, contoh yang kedua. Women he xue. Kami minum air. Oke. Satu lagi catatan buat subjek. Subjek itu pasti selalu kata benda. Sama objek itu sama juga. Objek itu pasti selalu kata benda. Nah, woman juga sama. Bisa pakai kata juga selalu kata benda, dan objek pun sama, juga selalu kata benda. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Saya gampang ya. Oke. Lanjut. Oke, nah selanjutnya. Mau tanya, kalau yang tadi yang menyikat gigi itu kan udah kata kerjanya sama objeknya. Berarti tetap pakai yang swaya itu. Oke, kalau swaya itu bilangnya iya, swa itu kata kerja yang menyikat gigi. Jadi kalau saya bilang saya menyikat gigi berarti tinggal bilang wo swaya. Oke, wo swaya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, contoh. Lanjut. Oke. Sekarang penggunaan yao. Nah, yao ini kita bisa bilang sebagai kata kerja bantu ya. Yao mau. Oke. Yao mau. Yao mau tadi ada dua, bisa berarti mau, juga bisa berarti akan ya. Oke. Rumusnya subjek plus yao plus kata kerja plus objek. Oke, contohnya ta yao xue xi zhongwen. Ta sebagai subjek, yao kata kerja bantu, xue xi kata kerja, zhongwen
Zhongwen itu bahasa Mandarin. Zhongwen itu bisa berarti bahasa Mandarin. Jadi ta yao xuexi Zhongwen. Dia mau belajar bahasa Mandarin. Selanjutnya Bao Bao yao shui jiao. Bao Bao yao shui jiao. Bai mau tidur. Jadi penyusunannya ini sebenarnya sama aja ya. Penyusunannya kayak seperti kalimat bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak beda, sama aja gitu. Jadi kalau mau bilang saya mau ini mau apa, susunannya itu tidak ada yang berubah. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Mingbai lah. Oke. Jadi susunannya sama aja sama kalimat bahasa Indonesia ya. Nggak terlalu beda, jauh. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu oke. Jadi yao tadi mau itu ada dua ya. Bisa pakai yao, bisa juga pakai siang. Kalau yao tadi artinya bisa mau, bisa akan. Tapi kalau siang itu dia artinya ingin atau juga bisa rindu. Jadi kalau yang ini ingin, apa bedanya ingin siang sama ingin yao? Nah, kalau yao itu prakteknya, kalau yao saya ingin dan benar-benar melakukan apa yang saya inginkan itu. Jadi kalau saya bilang ya sih, berarti saya benar-benar melakukan itu. Saya belajar benar-benar ingin belajar bahasa Mandarin atau saya akan segera belajar bahasa Mandarin. Sama juga kayak papa ya shujiao, berarti papa bai mau tidur. Nah, berarti bai itu benar-benar akan mau tidur. Kalau siang itu bisa dibilang bisa mau arti 50-50. Ada dia itu seperti hanya angan-angan atau juga sekedar rencana. Rencana yang juga belum tentu dilakukan gitu. Jadi keinginan ini hanya angan-angan saja. Jadi ingin tapi tidak benar-benar dilakukan gitu. Jadi contohnya ta xiang shi fan. Hanya bilang ingin tapi tidak benar-benar ingin melakukannya gitu. Jadi ta xiang shi fan, dia ingin makan nasi. Oke, arti yang kedua adalah rindu. Wo xiang ta, saya rindu dia. Oke. Itu hanya dalam aturan grammar ya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan aku juga temukan di film-film Mandarin, mereka itu juga sering untuk melakukan keinginan mereka juga bisa pakai siang gitu. Jadi wo siang cifan dan benar-benar akan melakukan itu makan gitu. Nah, jadi kalau bedanya itu pada saat di grammar aja ya. Jadi tapi kalau dalam prakteknya, dalam bahasa percakapannya itu sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jadi ketika bilang siang itu sama aja kayak yao. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Baiklah. Oke, lanjut. Nah. Oke, zai zeng zai. Oke, zai yang ini nanti kita pelajari di grammar selanjutnya ya. Ini belum dibahas. Belum dibahas. Oke, kita bahas saja. Langsung tambahkan satu grammar lagi, yaitu izin bertanya, Lause. Oke, silakan. Ada pernah dengar di drama ada yang bilang Medan sama Meile. Itu kan sama-sama membeli, itu bedanya di mana, Lause? Sorry, gimana? Antara Medan sama Meile itu bedanya di mana, Lause? Meile sama Medan. Jadi misalnya dia lagi makan di restoran, terus dia ngomong wo Medan gitu. Medan. Oh, Medan itu kata apa? Medan. Maitai. Hah? Mai itu membeli. Meitan. Kayak membayar gitu ada. Maitan ya? Maitan. Maitan atau kalau Maitan, tan itu yang mana ya? Kurang tahu loh. Maitan itu kalau Maitan bentar ya. Kalau masa baru dengar dia Maitan.
Kalau maitan itu bisa maitan. Mungkin membeli kue, mai tan kau. Maitan. Oh, maitan. Maitan itu bisa berarti bill pembayaran. Maitan. 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 Ada lagi? Makasih, Lause. Oke, hal. 老师，我要问， perbedaan Qizhuang sama Qilai itu apa ya? Oke, Oke, Qizhuang tadi seperti yang sudah Lause jelaskan itu adalah bangun dari tempat tidur. Oke, kalau Qilai itu berasal dari kata Qi sama Lai. Oke, Qi sama Lai. Qi itu artinya tadi bangkit, Lai itu datang. Maksudnya adalah Qilai. Lai di situ itu hanya sebagai pelengkap arah. Maksudnya adalah kamu yang duduk, kamu sedang duduk nih. Terus saya bilang bangkit gitu. Ini Qilai, Pak. Qilai. Nah, Qilai maksudnya di situ adalah kamu dari yang awalnya dari bawah terus bangkit naik ke atas. Qilai, kayak gitu. Bisa dipahami? Jadi contohnya kamu duduk atau berbaring, saya bilang Qilai, bangkit. Berarti Lause itu yang suku kata keduanya bisa berubah-berubah ya Lause ya? Bukan berubah-berubah ya, tapi lai itu maksudnya tergantung kondisinya gitu. Bukan tergantung konteksnya, Kak. Tapi Qilai itu maksudnya adalah bangkit mendekat ke arah saya. Lai itu artinya datang ya, berarti mendekat. Maksudnya kalau Qilai berarti kamu bangkit mendekat ke arah saya gitu. Ada beberapa kata yang menggunakan lai, contohnya Shang Lai. Shang itu artinya adalah naik. Naik ya. Nah, kalau saya bilang contohnya saya tinggal di lantai atas. Lantai atas terus contohnya Bang Naufal itu ada di bawah. Terus saya bilang Bang Naufal naik. Maksudnya naiknya itu naik ke sini. Naik mendekati aku. Kamu naik sini. Nah, bilangnya Shang Lai. Di Shang Lai, Pak. Shang Lai. Nah, di Shang Lai maksudnya naik, orang yang berbicara itu berada di atas. Kalau dia berada di atas bilangnya Shang Lai. Tapi kalau orangnya itu beradanya di bawah bilangnya Shang Qi. Qi itu artinya apa tadi? Tadi yang kita pelajari apa? Pergi ya. Qi itu artinya pergi. Kalau pergi berarti menjauh. Tapi kalau lai tadi mendekat ya. Qi pergi berarti menjauh. Kalau lai berarti datang, mendekat. Oke. Kalau Qi itu dia menjauhi posisi pembicara. Posisi dia berbicara itu dia akan menjauhinya kayak gitu. Jadi kalau Shang Qi, kalau saya contohkan saya berada di atas, terus Bang Naufal berada di bawah, berarti kalau yang bilang Shang Qi itu kira-kira orang di bawah atau orang di atas? Orang di bawah. Iya, orang di bawah. Karena dia akan meninggalkan tempatnya. Jadi Shang Qi pergi. Jadi naik pergi ya gitu maksudnya. Naik pergi ke atas. Jadi meninggalkan posisi awalnya. Tapi kalau lai mendekat berarti dia orang yang disuruh Sang Lai berarti dia mendekat ke arah pembicaranya. Orangnya bilang Sang Lai berarti kamu harus mendekati orang yang berbicara itu. Tapi kalau Shang Qi berarti menjauhi orang yang bilang Shang Qi itu kamu harus jauhi dia kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Paham. Bisa ya? Oke. Nah, itu contohnya juga kayak Chin itu artinya masuk. Kalau Chin Lai berarti posisi kamu ada di dalam rumah, terus kamu bilang orang di luar sana bilangnya ini Chin Lai ya, Chin Lai. Nah, berarti orang itu ada di luar terus kamu suruh masuk. Nah, berbeda dengan Chin Qi, pergi tadi. Chin Qi artinya pergi. Berarti posisi yang bilang Chin Qi itu di luar. Contohnya, saya sama Bang Khalil ada di luar. Terus kita mau masuk di rumahnya Bang Bima. Terus saya bilang, Bang Naufal, kita masuk yuk, masuk di rumah gitu. Nah, terus saya bilang, Bang Naufal, omen cinci Pak, omen cinci. Oke, kita pergi masuk yuk. Nah, kayak gitu maksudnya. Berarti saya yang bilang cinci itu berada di luar, terus saya bilang masuk. Tapi kalau Cinlai tadi, saya di dalam terus bilang orang yang di luar nyuruh masuk. orang masuk. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami?
Bisa. Bisa ya. Oke. How. Oke. Nah, tadi Lause mau tambahkan satu grammar, yaitu adalah ranho. Ranho itu artinya apa? Kalian tahu nggak? Ranho. Ranho itu artinya setelah itu. Ranho itu artinya setelah itu. Ranho setelah itu. Nah, oke. Nah, cara penggunaannya contohnya kayak gini. Ini conjunction, jadi kata penghubung. 我要吃饭，吃饭itu artinya makan. 我要吃饭，然后睡觉，睡觉。Saya mau makan. Setelah itu tidur. Nah, 睡觉，睡觉，睡觉. Terus bilang lagi, bisa pakai 然后 ji zuang. Jadi ji zuang. 然后 ji zuang 刷牙. Jadi kalau kita artikan apa nih? 我要吃饭. 我要吃饭. Saya mau makan. 然后 setelah itu 睡觉 tidur. 然后 ji zuang setelah itu bangun. 然后刷牙 setelah itu sikat gigi. Sikat gigi. Oke. Nah, oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Berarti kalau kita mau banyak kegiatan tuh harus pakai ranho. Tapi ini untuk dasar dulu ya. Sebenarnya yang lebih bagusnya itu adalah kalau ada jam, pakai jam. Contohnya, 我8点起床，我早上8点起床，然后我刷牙，9点我去上课. Nah, itu nanti ada babnya, nanti kita pelajari tentang itu. Jadi saya jam berapa? Jam 7 pagi saya bangun, setelah itu sikat gigi. Jam 9 saya pergi sekolah. Nah, tapi nanti ada babnya. Tapi kita pelajari yang sederhana dulu ya, itu menggunakan ranho. Jadi kalau dalam satu kalimat itu sebenarnya kalau menggunakan cuma satu kata, itu sebenarnya kurang bagus juga. Jadi karena kita baru belajar, jadi pakai ranho itu juga tidak apa-apa. Jadi 我要吃饭然后睡觉 untuk menjelaskan detail kegiatan kita pada satu hari itu. Setelah itu saya ini kayak gitu. Nah, sama kayak daily activity dalam bahasa Inggris itu, kita biasanya bilangnya after that. Nah, itu kan masih banyak kayak gitu. Tapi setelah saya belajar di kamu Inggris, ternyata baiknya itu menggunakan jam. Gitu. Jam ini saya ini. Setelah itu boleh juga sekali-sekali pakai after that, atau kalau dalam bahasa Inggris bahasa Mandarin kita bisa pakai ranho. Ranho. Oke. Jadi maksud saya kasih grammar ini, kalian besok akan menggunakan grammar itu untuk menceritakan kegiatan kalian sehari-hari. Jadi contohnya, 我睡觉，然后起床，然后洗脸，然后刷牙，然后, nah, untuk lebih mudah menghafal kosakata ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, dah. Oke, dah. Jadi mungkin itu saja untuk kosakata yang kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya bukan besok ya. Oke, kemarin kan ada satu hari yang kita nggak masuk ya, betul nggak? Yang kita Oke, Lawson berniat mau ganti itu di malam Senin. Jadi hari Minggu tapi malam Senin. Ngerti, paham nggak? Hari Minggu malam Senin. Hari Minggu malam Senin. Minggu malam. Minggu malam. Minggu malam. Kalian bisa nggak? Kakak Ryui nggak bisa?
Bisa. Oh bisa. Bisa langsung bisa. Oke bisa ya. Jadi supaya nanti kita apa ya? Soalnya takutnya nanti ada kedepannya tuh ada kesibukan lain gitu. Jadi kalau terlalu banyak libur juga nggak bagus gitu. Dan nanti tertunda mulu gitu. Nah, takutnya kayak gitu. Jadi langsung ganti aja di hari apa? Hari Minggu malam gitu. Hari Minggu tapi malam Senin ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa dihafal nanti malam Senin. Saya akan review lagi tanya-tanya seperti tadi dan saya akan suruh kalian untuk menjelaskan daily activity kalian dalam satu hari itu lakukan apa aja. Oke, mungkin itu saja sebelum akhiri. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dewanti ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, 再见大家。再见，老师。再见，老师。